warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari pada kesempatan yang sangat mulia ini kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, ma'unah Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yang hadir di sini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya melalui sholat subuh berjamaah, melalui taklim seperti ini. Mudah-mudahan para hadirin amal ibadah kita wabil khusus pada bulan Ramadan ini dicatat dan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulah. Shalawat dan salam juga mari kita aturkan kepada junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita semuanya dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kitab yang akan kita lanjutkan kembali dalam kajian perjalanan kita ke negeri akhirat, alhamdulillah saya panjenengan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dikabulkan doanya? 2 bulan yang lalu kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sekarang saya panjenengan sudah dipertemukan Gusti Allah dengan bulan Ramadan. Tinggal saya panjenengan sekarang bagaimana bersama-sama lari dan berlomba dalam kebaikan. Wes dituruti ya. Saya panjenengan hidup di bulan Ramadan ini karena ada di antara hamba-hamba Allah sebelum datang Ramadan sudah dipanggil Allah duluan. Di tetangga saya kemarin ada yang sepekan sebelum Ramadan, ada mungkin setengah bulan sebelumnya wafat. Artinya saya panjenengan ini betul-betul ditakdir Gusti Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Bagaimana ketika saya panjenengan sudah dipertemukan seperti ini, sama-sama mari kita semangati diri kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para hadirin, bulan Ramadan seperti ini, kalau seandainya orang-orang yang wafat itu mereka mau mengandai-andai, mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan, berhubung mereka sudah meninggal dunia, berhubung nyawa mereka sudah habis, usia mereka sudah habis, maka dia tidak ada kesempatan lagi untuk menambah amal. Maka saya panjenengan yang sekarang ditakdir Gusti Allah ini, mari bersama-sama memperbanyak amal mumpung di bulan mulia ini. Ya seperti ini. Karena di antara kemuliaan bulan Ramadan atau di antara kemuliaan puasa itu insya Allah bisa menambah derajat kemuliaan di akhirat. Kalau di sini belum pernah saya sampaikan gitu, mungkin kita akan sampaikan sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Satu hadis mawon, hadis itu kita masuk ke pembahasan kitab ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam musnad, kitab beliau namanya Musnad Imam Ahmad. Itu ada sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Sinten Bapak? Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ini pada waktu menceritakan
kisah mimpi beliau. Hadisnya sahih. Kisah mimpi beliau, yang mana beliau mimpi dan mimpinya ini sangat aneh bin ajaib, pokoknya menakjubkan. Jadi sebelum mimpi itu ada kejadian, ya mungkin sudah setahun yang lalu seperti itu. Jadi ada dua orang dari suku Bali, bukan Bali Indonesia, tapi Bali dekat kota Madinah. Itu datang menemui kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menyatakan masuk Islam, bersyahadat, mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abdullah wa rasuluh wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Mengikrarkan dua kalimat syahadat. Si A berikrar, pastinya si B juga mengikrarkan syahadat. Akhirnya duanya masuk Islam. Nah, dalam suatu pertempuran si A ini ikut perang. Kemudian ternyata ditakdir Gusti Allah meninggal dunia, mati syahid sebagai pahlawan. Dan sebelum si A ini ikut peperangan, dalam keterangan hadis tersebut disampaikan bahwa si A ini terkenal semangatnya ibadah. Nek sholat itu wajib, tidak sekedar 5 waktu mawon, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, masya Allah, semua ibadah sholat sunnah itu dikerjakan. Puasa juga sama, bukan cukup puasa Ramadan loh, ya Senin Kamis, ya Yaumul Bid, pokoknya puasa sunnah itu diikuti semuanya. Nah, sedangkan si B niki slow, biasa-biasa mawon, mengikuti standar minimal. Nek sholat ya 5 waktu tok, gak nambah gak kurang, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini saja, 5 waktu saja, gak nambah, bukan berkurang. Kalau puasa juga sama, mencukupkan diri puasa di bulan Ramadan saja, Senin Kamis gak tahu, pokoknya minimalis. Nah, setelah peperangan tadi, ya, sahabat yang A tadi meninggal dunia, si B masih hidup. Si B ini masih hidup sampai 1 tahun berikutnya. Nah, setelah 1 tahun berikutnya, kemudian beliau sakit dan wafat. Nah, artinya 2 sahabat dari Bali tadi, suku Bali tadi, itu dua-duanya sudah wafat. Nah, sahabat sinten tadi, Thalhah bin Ubaidillah niki mimpi bertemu dengan 2 sahabat kanjeng Nabi yang sudah wafat tadi. Dan mimpinya ini gak main-main, berada di depan pintu surga. Dengan bayang kira-kira mimpi kemudian di depan pintu surga. Disebutkan dalam keterangan hadis pintu surga itu boten pintu seperti ini, 1 boten, 2 pintu, ya, kuputaru, ya, kami 2 buah pintu seperti ini. Sehingga ketika dibuka itu masya Allah, ya, sangat lebar. Bahkan disebutkan dalam keterangan hadis itu pintu surga itu seperti jaraknya kota Mekah dengan salah satu kota, saya agak lupa namanya. Ini kapan hari saya ukur melalui Google Map dari kota Mekah ke kota satunya tadi itu lebih dari 1000 kilo. Jangan bayang ya. Ada pintu yang lebarnya mawon itu butuh perjalanan 1000 km. Dan womboe dan tingginya pintu tersebut. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan nanti langsung setelah bab akhir nih nanti masuk bab surga. Mudah-mudahan kita semakin rindu kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masya Allah di depan pintu surga yang sangat megah, ya, beliau mimpi. Nah, ada 2 orang di depan pintu surga. Tiba-tiba pintu surga ini dibuka. Ketika dibuka, aroma wanginya ini masya Allah. Disebutkan dalam hadis. Aroma wanginya surga itu bisa tercium 1000 tahun perjalanan. Sebelum masuk surga itu 1000 tahun itu wes anggune masya Allah, ya kan? Kalau minyaknya apa ini beberapa meter mawon, ya kan, baunya. Tapi kalau surga masuk 1000 tahun sudah mencium bau aromanya. Dibuka pintunya, ada malaikat yang keluar dari pintu surga tersebut. Kemudian si malaikat ini manggil si B. Si B, ayo masuk. Masuk, ditutup pintunya. Tidak lama kemudian malaikatnya buka lagi pintu tadi. Nah, keluar yang kedua kalinya manggil si A. Si A, ayo masuk. Seperti itu.
tutup lagi pintu. Tidak lama lagi keluar lagi malaikatnya tadi, bilang kepada yang mimpi tadi, sinten Tolha bin Ubaidillah, Cak, sampean balik di sini, belum saatnya masuk surga. Langsung bangun Pak, wakil, subhanallah. Ya, mimpinya yang luar biasa tadi, langsung karena saking takjubnya, ya kan, mungkin sambil buka pintu surga ngambil melirik-melirik kan, jere surga ya apa gitu kan. Akhirnya mengumpulkan sahabat-sahabatnya, diceritakan cerita apa yang barusan dia lihat dalam mimpi. Tambah kaget sahabat, kok bisa si B masuk surga duluan daripada si A, padahal si B biasa-biasa orangnya. Nek sholat ya 5 waktu tok, ya kan? Nek puasa ya Ramadan tok, seperti itu. Sedangkan si A, masya Allah, jangankan sholat wajib, sholat yang lain dikerjakan. Jangankan puasa Ramadan, yang lain juga dikerjakan. Kok bisa? Akhirnya semua sahabat tadi mencari kajian Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, Alaysa hadha qad makatha hadha bi'am abisana, bukankah si B tadi itu ada tambahan 1 tahun setelah si A meninggal dunia? Betul ya kajian Nabi. Wa adraka Ramadan wa shamahu wa shalla kadza wa kadza, bukankah si B tadi meskipun standar minimalis orang Islam, dia menangi berjumpa dengan bulan Ramadan dan puasa di dalamnya dan melakukan sholat A dan sholat itu, ya, seperti itu. Betul ya kajian Nabi. Apa kata Rasulullah? Jarak antara surganya si B dengan jarak surganya si A itu abad bainal sama'i wal ardi, lebih jauh daripada langit dan bumi. Jangan bayangkan Pak, kajak setahun saja, ya, selisihnya 1 tahun saja, itu surganya lebih jauh daripada ukuran langit kita dengan bumi kita. Makanya di sini, masyaallah muslimin rahimahullah, setiap ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pahalanya derajatnya tinggi di akhirat. Jangan sampai ini Ramadan sholat 5 waktu, jangan. Setiap yang diwajibkan Allah berupa fardu itu, insyaallah ya, balasannya surga. Dan tadi bukan remeh-temeh, ya kan? Jarak satu surga dengan yang lainnya tadi seperti jauhnya langit dan bumi. Makanya dikuatkan di hadis yang lainnya, fil jannati mi'atu darajah, di dalam surga nanti ada terdapat 100 tingkat. Antara tingkat satu dengan atasnya itu seperti jauhnya langit dan bumi. Makanya saya panjatkan di bulan Ramadan seperti ini, mohon kepada Gusti Allah agar dipanjangkan usia kita. Makanya kata Rasulullah, ya napa niku, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang usianya dan juga baik napa amal perbuatannya. Yang diukur pertama bukan umur, yang dilihat adalah amal perbuatannya, ya. Nek perbuatannya baik, maka umurnya menjadi baik dan orang tersebut menjadi orang yang mulia. Sebaliknya, wasa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah umurnya sudah dipanjangkan, dikai umur panjang tapi gak ngerti diri, ya kan? Si melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat dan yang lain. Maka masyarakat muslimin rahmatullah, di tempat yang mulia ini, mari bersama-sama, mumpung kita diberi kesempatan Allah di Ramadan ini, kita mujahadah. Karena saya panjenengan hadir ini Pak, gak ada jaminan kita bisa menangi Ramadan tahun depan. Sini sejamin, tidak ada. Makanya kita jadikan Ramadan ini momentum terbaik untuk beramal soleh, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggih, para itu 10 menit tentang keutamaan puasa. Mumpung ingat tadi, mumpung Ramadan, kapan kali kalau tidak seperti ini kita saling mengingatkan. Nggih, kita lanjutkan kembali para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Budurus Safirah fi Ahlil Akhirah, yang perjalanan abadi ke negeri akhirat karya Imam Suyuti. Kita insyaallah hari ini masuk ke bab 140. Ternyata ini lebih dari separuh kitab ini. Oke. Babu atwali muddatin yang kusuha al-muwahhidun. Bab ini tentang masa paling panjang orang-orang yang bertauhid, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman
membahas neraka Pak. Jadi surganya ini insya Allah beberapa halaman lagi nih. Mudah-mudahan nanti kita menangi masuk ke bab surga. Jadi bab ini menerangkan berapa lama sih kalau seandainya ada orang Islam dihukum Gusti Allah di neraka. Ya kan? Kan dulu pernah kita sampaikan umat Islam itu endingnya masuk surga. Setiap orang beriman nanti endingnya akhirnya semuanya masuk surga. Tapi kan proses masuk surga macam-macam, ya kan? Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab, ada nyemplung di sini neraka. Yang nyemplung dalam neraka ini berapa jumlah atau batasan maksimal dia masuk neraka itu berapa lamanya? Seperti itu. Oke, di sini ada dua hadis ya, akan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa bihi fid dharaini. Amin. Akhraja Ibni Abi Hatim wa Ibn Shahin fi Sunnah an Ali bin Abi Thalib qala. Imam Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Shahin dalam kitab As-Sunnah dari sahabat Ali bin Abi Thalib beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashabal kabair min muwahhidil umami kulliha alladzina matu ala kabairihim ghairu nadimina wala taibina man dakhala minhum jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah, dari umat-umat semuanya, bukan umatnya Kanjeng Nabi mawon, umat Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang seandainya mereka melakukan dosa besar, ya kan? Alladzina matu ala kabir, kemudian mereka meninggal dunia dan sambil membawa dosa tersebut, belum pernah menyesali dosanya, belum pernah bertaubat kepada Allah, maka di antara mereka ada yang masuk neraka jahanam. Jadi mereka itu umat Kanjeng Nabi Muhammad atau umat-umat sebelumnya yang pernah melakukan dosa besar, zina, membunuh, mencuri, semuanya dosa-dosa gede, ya kan? Seperti itu. Belum sempat taubat, kedahuluan meninggal dunia. Sebelum belum pernah menyesali perbuatan tersebut, kedahuluan mati. Seperti itu. Mereka akan masuk neraka jahanam. La yadrifu a'yunuhum. Mata mereka tidak akan meneteskan air mata. Wala tusawwadu wujuhuhum. Wajah mereka tidak menjadi hitam. Wala yuqranuna bisyayatin. Mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka tidak disandingkan, tidak dikumpulkan dengan setan-setan. Wala yuhulluna bisalasil. Mereka juga tidak dibelenggu, tidak diikat, tidak dirantai dengan rantai-rantai yang panjang. Wala yujarruna alhamim. Dan mereka juga tidak dipaksa meminum air yang panas. Jadi orang-orang yang bertauhid tadi, orang-orang Islam yang masuk neraka tadi, tidak disuruh paksa minum air panas. Wala yalbasunal qatiran, dan mereka tidak akan memakai baju yang terbuat dari timah panas. Haramallahu ajsadahum 'alal khuludi min ajli tauhid. Gusti Allah mengharamkan jasad mereka untuk kekal di dalam neraka dikarenakan mereka pernah bertauhid, pernah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa suwaruhum 'alan nar min ajli sujud, dan wajah mereka, ya wajah-wajah orang-orang yang Islam masuk neraka itu tidak akan dihancurkan, tidak akan hancur pokoknya, dikarenakan mereka pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada hadisnya, kita terangkan sedikit nih. Jadi ini pembeda hukuman orang Islam yang masuk neraka dengan orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir kemarin Pak, kita ketahui ya, ono jengking, ono macam-macam ya kan gitu ya, mengerikan ya kan.
orang-orang munafik dilebokno ke dalam peti ya kan, petinya disegel akhirnya gak bisa keluar dan yang lainnya. Ini orang-orang kafir, orang munafik seperti itu. Sedangkan orang-orang Islam yang mereka punya dosa besar, bukan dosa kecil ya, dosa besar. Dosa kecil Pak, masuk gampang. Kayak syafaat-syafaat para nabi, para aulia, para malaikat, orang-orang soleh. Gusti Allah sendiri selesai. Ini bagi orang-orang yang masuk neraka punya dosa besar. Seandainya mereka masuk neraka dikatakan dosa besar, niku ada beberapa hal yang tidak dilakukan Gusti Allah kepada orang kafir. Ini khusus orang beriman saja. Tadi kita sebutkan ya, mata mereka tidak meneteskan air mata, tidak nangis, tidak menangis mereka. Apa berarti gak sakit? Ya mungkin yang sakit bukan karena yang biasanya Pak, kalau yang air mata kalau menetes itu dikarenakan mungkin salah satu organ tubuhnya ada yang sakit. Leres gitu. Mungkin biar anaknya panjenengan atau cucu yang sunat berok-berok ya, boleh diusi telas, ya kan? Nah, ada organnya yang sakit. Tapi ketika di api neraka tadi kita lihat ya, ternyata tidak ngefek di wajah. Wajah mereka tidak ada tetesan air mata. Yang sakit mana? Yang sakit hanya organ tubuh yang disiksa saja. Seperti itu. Wajah mereka tidak menjadi hitam. Artinya kalau orang-orang kafir, Mbak, ireng, Mbak, gosok. Gosok, dinyosno air macam-macam kan gitu. Disuruh minum air panas. Itu orang kafir. Tapi orang Islam dikarenakan mereka pernah sujud di hadapan Allah di dunia. Ya. Sujud, bu sholat sunnah, bu sholat wajib, atau ketika panjenengan membaca ayat-ayat sajadah, ya kan sujud. Nah, itu wajah kita tidak akan menjadi hitam seperti itu. Terus, mereka juga tidak dikandangkan, diselkan dengan setan. Jangan bayangkan bahwa seandainya orang-orang Islam digembul dengan setan, kapok gitu, setannya tebak melukono orang Islamnya, ya kan? Nah, ini tidak disandingkan dengan para setan, khusus orang-orang Islam saja. Makanya di keterangan sebelumnya, neraka itu punya 7 pintu, terus ya. Kalau surga punya 8 pintu. Nah, dari 7 pintu itu orang-orang Islam berada di level yang paling atas. Yang paling bawah orang-orang munafik. Makanya kepanasan yang paling atas beda dengan kepanasan neraka yang paling bawah. Makanya seandainya kalau panjenengan ibu-ibu ada kemudian ada jenengan nisor dikai opo, bukur itu yang mana ya? Paling atas kan dia ya, kayak sepiro panas dibandingkan yang paling bawah. Tapi jeneng neraka ya semuanya panas. Gak mungkin wis diukur adem adem di negeri surga kan seperti itu. Jadi orang-orang Islam yang masuk neraka nanti ya, mereka tidak disandingkan dengan para setan. Selnya itu beda sendiri seperti itu. Dan mereka juga tidak dibelenggu, diikat dengan ikatan yang terbuat dari rantai. Mereka juga tidak dituangkan air panas. Orang-orang kafir dituangkan sebelum air ini kena ke mulut mereka, gosok Pak. Bahkan disebutkan dalam surat Muhammad itu, faqatta'a am'a'ahu. Ketika orang kafir itu meminum air panas, itu bisa memutuskan usus-usus mereka. Faqatta'a itu medot-medot, am'a itu usus. Jadi orang kafir putus semua usus ketika mereka minum air panas. Orang Islam bukan. Orang Islam ketika yang punya dosa besar tadi tidak sampai dipaksa minum air panas seperti orang-orang kafir. Walayan basunal qatiran, mereka juga tidak dipakaikan baju dari timah panas. Yo situ gosok Pak, ya kan? Seperti itu. Oke, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid yang mempunyai dosa besar, yang belum pernah bertaubat. Kita lanjutkan nih. Faminhum man ta'khudhun naru ila qadamain. Di antara orang-orang yang
bertauhid tadi, yang pernah melakukan dosa besar tadi, itu ada yang dibakar api neraka sampai ke apa jenenge? Bawah kaki nih Pak, tahu teman? Telapak kaki. Jadi karena mereka dosa besar, sing diobong itu cuma telapak kaki tok. Telapak kaki saja. Ada yang seperti itu. Wa minhum man ta'khudun nar ila aqibai. Dan di antara mereka ada yang dibakar neraka itu sampai tumit. Jangan tumit seberapa ya? Belakang lagi ya. Tumit kaki. Wa minhum man ta'khudun nar ila fakhidai. Di antara mereka juga ada yang dibakar api neraka sampai pahanya. Jadi yang merasakan panas itu dari bawah kaki sampai paha bawah. Meskipun dukur nggih rada-rada ngopo gitu kan. Kemudian wa minhum man ta'khudun nar ila hujratihi. Dan di antara mereka ada yang dibakar api neraka sampai pinggangnya. Wa minhum man ta'khudun nar ila unuqi. Dan di antara mereka ada yang dibakar api neraka sampai lehernya. Ala qadri dzunubihim, tergantung besar kecilnya dosa-dosa mereka, wa amalim dan amal-amal mereka. Wa minhum man yamkuthu fiha syahran. Di antara mereka ada yang tinggal di dalam neraka 1 bulan. Di sel neraka cuma 1 bulan baru ditokno. Gak lama Pak, 1 bulan saja. Terus supaya yukhraj minha, kemudian dikeluarkan. Wa minhum yamkuthu fiha sanah. Di antara mereka juga ada yang mendekam di dalam neraka itu 1 tahun. Summa yukhraj, kemudian dikeluarkan minha darinya. Wa atwaluhum fiha mukfan. Dan orang yang paling panjang, ya, orang Islam muwahhid, ya, yang orang ahli tauhid yang paling panjang, ya, disiksa di dalam neraka berapa? Bimiqdari dunya mundu yaumin khuliqat ila an tafna. Itu seperti apa? Ukurannya dunia ketika diciptakan sampai hancurnya alam dunia ini. Fa idza aradallahu an yukhrijahum, maka ketika Gusti Allah ingin mengeluarkan mereka dari api neraka, qalat al-yahud wan nasara, orang Yahudi orang Nasrani berkata, ngece-ngece ini. Wa man finnar, dan orang-orang yang dihukum di dalam neraka, min ahli adyan, dari orang-orang yang memeluk agama lain, ya, selain Yahudi dan Nasrani, wal authan, dan penyembah berhala. Liman finnari min ahli tauhid, ya, mereka mengejek orang-orang yang ahli tauhid yang dimasukkan ke dalam neraka. Amantu billah, ya, wa kutubihi wa rusulihi fa nahnu wa antum al-yawm finnari sawa. Hei, cak sampeyan itu kan pernah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, sampai nabi kita kok sama saja, benar-benar rokok ini. Mereka diecek gitu Pak. Orang Islam diecek, ya kan? Orang Islam diecek sama orang Yahudi, orang Nasrani, agama-agama lain, termasuk orang-orang yang menyembah patung. Ngecek umat Islam. Sampai dia katanya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kepada kita. Kok jebosnya kok benar-benar rokok ini gitu. Nah, setelah mereka menghina umat Islam seperti itu, fayaghdabullahu lam ghadban lam yaghdabhu li syai'in fi ma madha. Maka ketika mereka setelah menghina umat Islam seperti itu, mengejek umat Islam seperti itu, Gusti Allah marah kepada mereka dengan kemarahan yang belum pernah Allah lampiaskan kepada mereka sebelumnya. Fayakhrujuhum ila ainin bainas jannah was sirat. Maka orang Islam tadi yang punya dosa besar tadi itu dikeluarkan Gusti Allah dari neraka jahanam, kemudian mereka menuju sumber mata air antara surga dan sirat. Fayambutuna fiha nabata at-taraghif fi hamilis sayy. Maka mereka setelah dimasukkan ke dalam sumber mata air, yang kata hadis yang lain mata air kehidupan, maka mereka cukul kembali, ya, mereka tumbuh kembali, lengkap kembali organ-organ tubuhnya sebagaimana tumbuhan yang tumbuh dari
hempasan air bah ya seperti itu. Tsumma yadkhulunal jannah. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maktubun fi jibahim haula'il jahannamiyun mutaqaur rahman. Kemudian mereka dimasukkan surga. Terdapat di jidat mereka di sini ada tulisan al jahannamiyun ya mutaqaur rahman. Bekas orang yang pernah mendekam di neraka jahanam, yaitu orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala. Ada bekasnya sini, Pak. Ada tulisannya seperti itu. Fayamkuthuna fil jannati ma sya'allah ayyamkuthu. Maka kemudian mereka hidup di surga, masya Allah, bismillah, beberapa puluh tahun seperti itu dengan kenikmatan yang luar biasa. Tsumma yas'aluna Allah ayyamhuwa dzalikal ism anhum. Kemudian setelah beberapa masa mereka mohon kepada Allah, ya Allah tolong dong ya, tulisan yang ada di jidat sini ya, tolong dihapuskan ya. Tolong dihapuskan. Fayab'atsullahu malakan fayamhuhu. Maka Gusti Allah mengutus seorang malaikat ya, kemudian dengan perintah Allah tulisan tersebut dihapus dari jidat atau dahi orang-orang yang pernah dulunya masuk neraka jahanam. Tsumma yab'atsullahu malaikata jahannam ma'ahu masamir min narin fayutbiqunaha 'ala man baqiya fiha fayusammirunaha bitilkal masamir. Kemudian Gusti Allah mengutus para malaikat yang banyak menuju neraka jahanam. Setiap malaikat tadi membawa paku-paku yang terbuat dari api neraka. Paku-paku yang terbuat dari api. Kemudian dengan paku-paku tersebut niku menutup pintu-pintu neraka. Jadi pintu neraka mungkin masih tadi kan sudah dikeluarkan ya, orang-orang beriman sudah keluar semuanya, sehingga malaikat tadi yang membawa paku terbuat dari api tadi nutupi pintu neraka semuanya. Artinya wis gak mungkin iso metu. Setelah orang Islam dikeluarkan semua dari api neraka, ya, pintu neraka disegel, ditutup pakai paku terbuat dari api, kan? Wis dicor gambarane guys, gak iso metu maneh ya kan. Orang yang di dalam neraka gak mungkin bisa keluar. Kemudian mereka menutup tadi atas orang yang masih mendekat di dalam neraka. Kemudian mereka juga memakui ya orang-orang tersebut, orang-orang yang berada di dalam neraka tadi dipakui dengan paku-paku di bawah malaikat. Fayasahumullahu ala arsy fayastaghilu anhum ahlal jannah bi na'imihim wa ladzatihim. Kemudian di situ ada firman Allah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir terkadang itu mereka menginginkan sekiranya dulu mereka di dunia ingin menjadi orang-orang Islam. Jadi para jamaah di statement terakhir tadi, ketika orang-orang selain orang Islam ya, orang Yahudi, Nasrani, agama-agama yang lain menghina umat Islam, apa duae sampai nyumet neraka. Gusti Allah marah, kemudian Gusti Allah mengentas seluruh hamba-hambanya yang Islam tadi keluar dari api neraka, ya, dimasukkan surga dengan dengan dimandikan di air kehidupan tadi. Nah, setelah itu tadi pintu neraka digembok ya, dipatenkan ya, sehingga dipermanenkan sehingga tidak terbuka lagi. Kemudian mereka dipakui oleh para malaikat. Nah, mereka menyesali perbuatan mereka dan mereka punya keinginan. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu punya keinginan, duhai seandainya kita di dunia itu jadi orang-orang Islam. Yang mana mungkin mereka pernah mendekam di neraka, tapi mereka dikeluarkan dari api neraka. Sedangkan orang-orang kafir tetap mendekam abadan selama-lamanya. Oke, hadis pertama nih, hadis berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Tirmidzi dalam kitab Nawadir Usul dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, Inna syafa'ata yaumil qiyamah liman 'amilal kaba'ir min ummati. Sesungguhnya syafaat yang ada pada hari kiamat itu diperuntukkan bagi orang yang pernah melakukan dosa besar min ummati, dari umatku, summa matu 'alaiha, yang mana mereka meninggal dalam membawa dosa besar tadi, belum sempat taubat. Fahum fil babil awal min jannah.
maka mereka berada di pintu pertama dari neraka jahanam. Seperti yang kita sampaikan tadi, dari 7 pintu itu, pintu yang paling atas mereka itu adalah orang-orang Islam yang pernah melakukan dosa besar. La tusawwat wujuh, wajah mereka tidak mungkin menjadi hitam. Wala tadrif a'yunuhum, ya. Mata mereka tidak meneteskan air mata. Artinya, ya, hukuman ini tidak seberat orang-orang kafir. Sehingga coba bayangkan, boten saged meneteskan berarti kan, ya, di wajah mereka tidak ada kesakitan. Yang ada sakit, ya, yang di organ tubuh yang disiksa saja, seperti itu. Wala yaghuluna bil aghlal, mereka tidak diikat dengan ikatan tadi, terbuat dari apa? Rantai. Wala yuqtaruna ma'asyayatin, mereka tidak dikumpulkan bersama setan-setan. Wala yudrabuna bil maqami, mereka juga tidak dipukul dengan palu-palu atau gada-gada besi. Wala yutrahuna fil adraq, dan juga mereka tidak dilemparkan dari tingkatan yang paling bawah. Ini orang kafir, Pak, orang munafik. Itu mereka dijerongkok dilemparkan, ya kan, ke jurang neraka yang paling dasar. Orang Islam betul. Ini beberapa redaksi yang mungkin tidak ada di hadis yang pertama ini. Orang Islam yang punya dosa besar tidak dilemparkan sampai jatuh ke dasar neraka jahanam yang paling bawah, betul. Ya, seperti itu. Faminhum man yamkuthu fiha sa'ah. Di antara mereka orang Islam tadi yang punya dosa besar, ada yang tinggal di dalam neraka sak jam. Kalau tadi kan di redaksi yang pertama 1 bulan, ini saat 1 jam saja, gak lama. Summa yukhraj, kemudian dikeluarkan. Wa minhum yamkuthu fiha yawman. Kemudian di antara mereka ada yang tinggal di dalam neraka sehari saja. Ya. Summa yukhraj, kemudian dikeluarkan. Wa minhum yamkuthu fiha syahran. Kemudian di antara mereka ada yang tinggal di dalam neraka 1 bulan saja. Summa yukhraj, kemudian dikeluarkan. Wa minhum yamkuthu fiha sana. Di antara mereka ada yang tinggal 1 tahun baru dikeluarkan. Wa atwaluhum muksan fiha mislu dunya mundu khulqat ila yaumi ufniyat wa dzalika sabab ala fi sana. Dan yang paling lama, ya, tinggalnya di dalam neraka, wallahu seberapa bejat orang tersebut, ya, tapi yang paling lama, ya kan, tapi dikarenakan dia orang Islam tetap ditolong, kan seperti itu. Seperti umur dunia, ketika dunia itu diciptakan sampai dia dihancurkan Gusti Allah, yaitu 7.000 tahun. Berarti orang Islam yang dosa besar, yang masuk neraka maksimal 7.000 tahun. 7.000 tahun gak bisa dikeluarkan. 7.000 tahun baru dikeluarkan. Nah, seperti itu. Saat ini kalau mulai dari Nabi Isa sampai hari ini kan 2000 tahun lagi, 2026. Nah, itu petung napa? 7.000 tahun. Sik kurang suwe. Nah, seperti itu. Nah, ini bagi dosa besar, Pak. Nah, umat Islam gak pernah dosa besar, Pak. Nah, ciri-ciri kalau insya Allah gampang, Pak. Ini yang bagi yang dosa-dosa besar saja, dan itu belum tobat. Nah, dosa besar tapi taubatan nasuh, oh, selesai. Seperti itu. Jadi manusia, Pak, siapa yang gak pernah dosa? Kecuali para nabi yang maksud. Nah, saya panjenengan nggih biasa, nggih pasti pernah dosa, pernah maksiat. Yang penting tadi setelah dosa ada ikhtiar untuk perbaikan. Bu sholat obat, bu istighfar, bu obat kepada Allah. Ini dengan manusia nggih saling memaafkan, selesai. Seperti itu. Nah, nggih, ini tentang panjangnya masa orang yang bertauhid dimasukkan ke dalam neraka. Minimal sak jam, paling lama 7.000 tahun. Sehingga kita punya gambaran. Nah, tapi jangan sampai, Pak, wah aku kok milih sing sak jam, jangan. Kalau bisa saya panjenengan mlebu surga tanpa hisab. Seandainya minimal dihisab tapi nggih langsung masuk surga. Jangan sampai ngincili neraka. Segitu, ojo sampai gak kuat wis. Nggih, tetep loro, Pak. Kita ono api aja kebakar dikit ya loro kan gitu. Apalagi tadi 1 jam. Makanya target kita punya harapan kepada Allah di bulan Ramadan. Makanya setiap malam kita mohon, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada lagi yang biasanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu
ridho kawal jannah, ridho yang panjenengan ya Allah dan surga yang panjenengan, ya kan? Kita mohon itu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar, dan kami berlindung diri ya Allah dari murka-Mu dan dari api neraka. Surga itu adalah lambang keridhaan Gusti Allah. Api neraka itu lambang kemurkanya Gusti Allah. Ketika seorang hamba itu dilebokkan neraka berarti dimurkai Gusti Allah. Ketika ada hamba yang dimasukkan ke dalam surganya Allah berarti diridhoi Gusti Allah. Mumpung mari di bulan Ramadan ini kita ajak kita sendiri, keluarga kita banyak doa tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Mumpung bulan mulia, doa mustajab. Kan seperti ini. Oke, bab berikutnya para rawuh dirahmati Allah Subhanahu, atau mumpung sebelum kita lanjut ada tanya jawab, monggo silakan. Nek wonten Bapak-bapak, Ibu, lanjut. Oke. Bab akhiru ahli nari khurujan minha wa akhiru ahli jannati dukhulan al-jannah. Niki bab terakhir masalah surga, masalah neraka. Niki bab terakhir masalah neraka. Habis bab niki bab surga. Kayaknya ini bab terakhir. Insyaallah nanti kita menangi beberapa hadis bab surga. Bab penduduk neraka yang paling akhir keluar dari api neraka dan penduduk surga yang paling akhir masuk surga. Bab ini. Jadi nanti itu ada orang yang paling akhir dikeluarkan dari api neraka dikarenakan dosa yang kuat. Mungkin tadi yang mendekam 7.000 tahun tadi mungkin ya kan, paling lama tadi. Sampai bosan hukum sampai 7.000 tahun ya kan. Jadi dia yang paling lama mendekam di api neraka, kemudian dia yang terakhir dikeluarkan dari api neraka dan paling akhir mlebu surga. Ojo sampai jadi orang ini Pak, meskipun dia masuk surga tapi dia terakhir ya. Ojo sampai kan gitu. Target kita gitu mlebu surga langsung. Meskipun dia dihisab dengan hisab yang mudah, seperti langsung mlebu surga. Ojo sampai ngicipin neraka. Jangankan 1 jam, sak menit itu gak kuat, wis koyo ngeri ya. Yang penting tadi mlebu surga. Ya. Kalau bisa tanpa hisab, nek bisa nggih. Kalau di bawah itu berarti dia dihisab tapi hisabnya mudah, ya kan? Kemudian langsung mlebu karena syafaat orang yang baik-baik dan syafaat dari Kanjeng Nabi. Di sini ada banyak hadis, tapi insya Allah kita sampaikan 2 hadis saja karena intinya sama, banyak saling menguatkan saja beberapa redaksi itu. Kita sebutkan 2 hadis, habis itu kita masuk ke surga insya Allah. Amin. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhraja Muslimun an Ibni Mas'udin qala. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu akhira ahlal nari khurujan minha wa akhira ahlal jannati dukhulan al-jannah." Sungguh kata Kanjeng Nabi, saya betul-betul mengetahui dengan persis orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka dan orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Betul-betul Kanjeng Nabi tahu persis orangnya. Tapi tidak disebutkan namanya. Enggak disebut namanya. Mungkin melari Pak. Kok jangan sampai punya nama ini kok ternyata tepat antara nama ini dengan nama yang disebut Kanjeng Nabi. Makanya Nabi Muhammad tidak menyebutkan namanya orang tersebut. Fayatiha pun ini rajulun, yaitu seseorang. Rajul berarti orang laki-laki. Mar'atun itu perempuan. Di sini disebutkan identitas apa jenenge gendernya ya kan. Rajulun berarti wong lanang ya kan. Wong lanang ya kan. Tapi insyaallah gak ada di sini, mudah-mudahan ya kan. Kita harap buat teman-teman ini. Kita ngewu Pak, kita ngewu tahu. Rajulun yaitu orang laki-laki yakhruju minan nari habwan, yang keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak, ngesot, bukan seterusnya tapi ngesot-ngesot. Jadi keluar dari api neraka, wis mungkin mari digepuk-gepuk sampai ngesot-ngesot gitu sampai akhirnya berhasil keluar dari api neraka. Fayaqulullahu, kemudian Gusti Allah
berfirman kepada hamba yang keluar dari api neraka sambil merangkak tadi, idhab fadkhul al-jannah. Wahai hambaku, kata Allah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi anha mal'a. Kemudian orang yang terakhir tadi yang dikeluarkan dari api neraka dalam keadaan merangkak-rangkak tadi mendatangi surga. Kemudian dia di bayangannya surga itu sudah penuh. Penuh. Ya, setiap orang dengan dengan istananya masing-masing, dengan bidadarinya masing-masing, pokoknya penuh. Terbayang, waduh, gak jatah kapelingan yang tadi, ya kan? Sudah penuh semuanya. Ya. Dalam bayangan orang tersebut. Fayarji'u, kemudian orang tersebut kembali. Ya. Fayaqulu, kemudian berkata kepada Gusti Allah, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Wahai Allah, saya dapati surga sudah penuh. Karena gue saja. Gini. Nah, orang tersebut kayak ngelus dodo. Ya Allah, sudah habis semuanya, kaplingannya udah penuh semuanya, istananya udah penuh semuanya. Fayaqulullah lah, kemudian Gusti Allah berfirman kepada orang tersebut, idhab fadkhulil jannah. Udah, sampai balik lagi masuk surga. Apa kata Gusti Allah? Fa inna laka mithlud dunya wa asyratul amsalih. Sesungguhnya bagimu, bagi orang yang terakhir masuk surga ini dan terakhir dikeluarkan dari api neraka ini, akan mendapatkan surga seluas bumi kita ini dan dikali lipatkan 10 kali lipat. Jangan bayang orang terakhir mlebu surga oleh surga, kaplikan surga seperti bumi kita ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Gulung kumi ijenan, ya kan? Jadi bayar bumi ijenan, ya kan? Dan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Begitu besarnya surga bagi orang yang terakhir masuk surga. Itu bisa kita bayangkan bagaimana surga bagi orang-orang yang teratas loh. Sebegitu luasnya lah. Oh ini loh, yang paling akhir dibek-bek malaikat 7.000 tahun, ya kan? Paling akhir masuk surga itu mendapatkan surga seluas bumi kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Coba kita bayangkan orang sing ahli tahajud, orang yang dulu masya Allah, seberapa luasnya kira-kira? Kan seperti ini, ya kan? Fayaqulu, kemudian hamba tersebut berkata, atas kirubi wa antal malik. Wahai Allah, apakah panjenengan ini ngejek saya? Apakah panjenengan itu menghina saya ya Allah? Padahal panjenengan itu adalah raja di raja, ya, seperti itu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta badat nawajibuhu fakana yuqalu dzalika adna ahlal jannati manzilatan. Ketika hamba tadi yang terakhir masuk surga tadi dikabari Gusti Allah sampean oleh surga seluas bumi, ya, seluas dunia dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian hamba tadi, apakah panjenengan menghina saya ya Allah, pada panjenengan itu raja di raja? Itu Kanjeng Nabi sambil menceritakan diri, sambil tertawa sampai kelihatan geraham beliau, ya, seperti itu. Apa kata Rasulullah? Itulah kedudukan ahli surga yang paling rendah. Jadi ahli surga yang paling ringan, yang paling cilik, ya kan, paling rendah itu segitu, Pak. Daneo, ya kata dulu. Daneo bagaimana kehebatan, kedahsyatan, kemuliaan, ya, ahli surga yang lain-lainnya, seperti itu. Oke, itu hadis pertama. Hadis berikutnya ini sambil menguatkan hadis pertama, gitu. Kita sebutkan 2 hadis saja. Baru tuluk, ya, tidak boleh sholat, termasuk waktu yang diharamkan sholat karena baru mulai terbit. Wa akhraj Muslimun aidan. Imam Muslim juga meriwayatkan di hadis yang lain. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru man yadkhul al-jannah rajulun fa huwa yamshi marra wa yakbu marra wa tasfa'uhu nar marra. Orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga
adalah seseorang yang terkadang dia berjalan, sesekali dia berjalan, sesekali dia tersungkur, ya kan? Karena dia mungkin posisinya masih di dalam neraka, kadang berjalan, kadang tersungkur, ya kan? Dan terkadang dibakar api, masya Allah, naudzubillah, kadang berjalan normal, kadang dilunggup, ya kan? Kadang dibakar api, karena dia mencari apa? Mencari jalan keluar dari api neraka tadi. Ngesot tadi disebutkan, kalau dari yang pertama tadi ngesot ya, merangkak-rangkak. Kalau di hadis ini disebutkan terkadang berjalan, kadang dia tiba, kadang dibakar api. Masih merasakan itu dia. Jadi dia berusaha, ya apa caranya bisa metu tekan neraka. Seperti itu. Fa idza jawazaha, tatkala dia sudah melewati atau keluar dari api neraka, bebas, ya. Iltafatat ilaiha, kemudian dia noleh ke neraka. Udah keluar dari neraka dan noleh ke belakang, seperti itu. Faqala, kemudian dia berkata, Tabarakallah alladzi najjani minki. Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu, wahai neraka. Orang tersebut memuji Gusti Allah, alhamdulillah ya Allah, panjenengan selamatkan saya. Aku metu tekan neraka tadi, mari dibek-bek sisa metu kan gitu. Ini orang yang terakhir masuk neraka sebenarnya, yang dikeluarkan dari api neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Saya telah diberi karunia oleh Allah. Yang karunia ini kata orang tersebut belum diberikan kepada orang yang pertama Nabi Adam dan orang yang pada akhir. Jadi dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Padahal dia orang yang paling akhir dikeluarkan dari api neraka, Pak. Saking syukur kepada Gusti Allah, seakan-akan dia itu adalah mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Ya, kenikmatannya tiada tara yang belum diberikan kepada Allah, kepada orang-orang yang pertama sampai orang yang akhir. Karena tadi Pak, setelah dia Pak, itu wis neraka itu sudah gak ada yang dikeluarkan lagi Pak. Setelah orang ini gak ada lagi penduduk neraka yang dientas, sudah entek, tinggal orang-orang kafir saja, tinggal orang munafik saja, sudah entek pokoknya. Makanya dia itu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya, saya bersyukur kepada Allah, ya kan, seperti itu. Yang kesyukurannya belum pernah dirasakan oleh orang yang pertama atau yang orang yang paling akhir. Fayarfa'ullahu syajarah, kemudian diangkat baginya satu pohon. Fayaqulu, kemudian orang tadi berkata, "Ai Rabb," apa nih? Adnini, ya, min hadhihi syajarah, fa la astadhil bi dhilliha wa ashrab min ma'iha. Ya Allah, tolong dekatkan saya dengan pohon ini ya Allah. Tanpa izin Allah kan mungkin. Akhirnya saya mohon kepadamu ya Allah, tolong dekatkan saya dengan pohon yang barusan engkau angkat tadi, sehingga saya bisa bernaung di naungannya dan saya bisa meminum di airnya, seperti itu. Fayaqulullah, maka Gusti Allah menjawab, ya bani Adam, la'alli in aqtai tukaha tas'alani ghairaha. Hei anak menungso, hei anak Adam, ya. Apakah sekiranya kalau saya menuruti kemauanmu tadi, ya, saya mengijabahi apa keinginanmu tadi, kamu yakin gak minta ke saya lagi? Ya Allah, saya tidak akan minta lagi. Saya minta ini pokoknya. Tolong saya dekatkan dengan pohon ini sehingga saya bisa bernaung dan bisa meminum dari airnya. Ya. Fayaqulu, kemudian hamba tersebut menjawab, la ya Rabb, tidak ya Allah, saya tidak akan meminta lagi. Wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha. Kemudian Gusti Allah mengambil janji orang tersebut kalau dia tidak akan minta Gusti Allah kembali. Seperti itu. Kemudian wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi fayudnihi minha fayastadhillu bi dhillaha wa yashrab min ma'iha thumma yurfa' lahu syajaratun hiya ahsanu min al-ula fayaqulu ay rabb adnini min hadhihi
li ashrab min ma'iha wa astadhillu bi dhilliha la as'aluka ghairaha. Kemudian setelah orang tersebut diijabahi Gusti Allah, dia bisa mendekat di pohon pertama tadi, dia bisa bernaung, kemudian dia bisa minum airnya ya seperti itu, maka dia itu kayak semacam-macam seolah-olah dia tidak sabar terhadap kenikmatan yang Allah siapkan, gampang seperti itu. Kemudian Allah tampakkan pohon yang lebih indah lagi. Ternyata dia minta lagi, ya Allah, saya minta lagi ya Allah, ya kan? Tolong dekatkan saya di pohon yang lebih indah itu ya Allah. Saya ingin bernaung di sana dan bisa minum airnya. Nah, kemudian Gusti Allah menyampaikan, ya benar Adam, alam tu'ahidni, la tas'alani ghairah. Hei manusia, wahai anak cucu Adam, bukankah kamu sudah berjanji kepadaku sampai gak minta lagi kepadaku selain yang pertama tadi? Fayadnihi minha summa turfa lahu syajaratun inda babil jannah hiya ahsanu minal awwalaini. Kemudian karena Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, akhirnya hamba tersebut didekatkan di pohon kedua tadi. Padahal sudah dijanjikan sampai jari tiga jaluk mana, akhirnya didekatkan di pohon yang kedua tadi. Nah, setelah dia menikmati kerindangan pohon yang kedua tadi, ya, ternyata melihat di situ ada pohon yang luar biasa dekat dengan pintu surga, ya kan? Ada dekat dengan pintu surga, di situ ada pohon yang sangat rindang lagi. Ya. Yang pohon yang sangat rindang ini lebih baik daripada dua pohon sebelumnya. Ya. Fayaqulu, maka hamba tadi mohon, ya Rabb, adnini min hadhihi, la as'aluka ghairaha. Ya Allah, tolong dekatkan saya dengan pohon itu. Ya, dekat itu loh, yang lebih bagus tadi. Saya yakin gak minta lagi deh, gambarannya gitu. Fayaqulu alam tu'ahidni alla tas'al ghaira. Bukankah sampean sudah berjanji kepadaku sampai gak minta lagi? Kemudian Gusti Allah menuruti kemauannya tadi, sehingga hamba tersebut sudah di pohon yang ketiga dekat pintu surga. Di depannya pintu surga. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mithluha ma'ha. Wahai hambaku, kata Allah, apakah kamu rela? Mohon maaf, ada yang ketinggalan tadi ini. Fa idza adnahu minha sami aswat ahlal jannah. Fa yaqulu ay rabb adkhilniha. Setelah di pohon ketiga, Pak, karena pohon ketiga ini di depan pintu surga. Setelah dia di pohon ketiga, Masya Allah, dia mendengar suara-suara dari dalam surga. Suara-suara yang indah di dalam surga. Kan penduduk surga itu qalu salam. Gimana di surat Yasin itu? Qila dukhulil jannah. Gimana Pak? Di surat Yasin, inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin wa 'uyun. Gimana? Al-ara'iki muttaqun lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma'idun. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam. Ucapan mereka itu saling selamat. Ganok sing ilok-ilokno, gak ada yang misu-misu. Di surga itu Masya Allah semuanya ucapannya santun-santun, penuh kedamaian, penuh kebaikan. Nah, orang yang berada di depan pintu surga, ya di bawah pohon tadi, mendengarkan suara-suara ahli surga, Pak. Tambah ngiler, Pak. Masya Allah, enak-enak gitu. Nah, maka dia minta, ya Allah, tolong dong masukkan saya ke dalam surga. Gitu. Nah, kemudian Gusti Allah menyampaikan, hei hambaku, maukah sampean saya beri surga seperti dunia, ya, dan dilipat gandakan. Qala, maka hamba tadi menjawab, ya Rabbi, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah panjenengan menghina saya padahal panjenengan itu adalah Tuhan semesta alam? Fayaqulu inni la astahzi'u minki, walakinni ala ma syaa qadir. Saya tidak menghina sampean, tapi saya, kata Gusti Allah, mampu atau kuasa atas segala sesuatu, bisa memberikan sampean surga seperti dunia dan seisinya dan dilipat gandakan seperti itu. Oke, dua hadis ini menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah SWT bahwasanya bagaimana orang yang terakhir masuk surga itu tadi punya keinginan-keinginan. Semakin dia mendekat kepada surga, semakin keinginannya semakin kuat.
Padahal mintanya macam-macam tadi. Ya Allah, wis nanggone pohon ini aja. Ternyata melihat pohon yang lain ingin sampai ke depan surga, delok suara-suara bidadari dan yang lainnya, kepingin juga. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Akhirnya Gusti Allah mengijabahi doa orang tersebut dan dia diberikan surga seluas dunia dan dilipat gandakan 10 kali. Ini para jamaah Allah, itu terakhir pembahasan tentang neraka, orang terakhir dari api neraka dan terakhir dimasukkan ke dalam surga. Sebelum dilanjut ada tambahan?